Di sini Ibu Megawati bahkan menjelaskan ya, dansa politik itu akan terjadi. Iramanya bisa datar, bisa pelan, dan juga bisa kencang. Tetapi kalau kita lihat pada waktu lalu itu iramanya sangat pelan-pelan sekali sampai semuanya tidak tersadar. Memang seperti itulah pesan dari dansa politik Ibu Megawati. Di sini akhirnya bingung sendiri kan. Kemungkinan di sini Presiden Joko Widodo ya mulai sadar, kemungkinan juga mulai menyesal. Itu bahkan di sini dari Projo yaitu mengungkap Jokowi akan pindah ke parpol lain setelah tak dianggap di PDIP. Akhirnya saat ini juga akan sangat sulit sekali ya untuk bergabung ke partai lain. Apalagi kalau kita lihat karir dari Presiden Joko Widodo di PDI Perjuangan menurut saya sangat mentereng sekali. Bisa saja di situ ya kemungkinan ditunjuk oleh Ibu Megawati menjadi ketua umum, semua bisa terjadi. Tapi gara-gara manuver pada waktu lalu, menurut saya saat ini akan sangat sulit sekali ya, yaitu Presiden Joko Widodo bergabung ke PDI Perjuangan. Bahkan juga dari sini ada banyak yaitu pengurus ranting PDIP bahkan yaitu menolak pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Ibu Megawati. Nah, di sini yaitu pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ibu Megawati itu sudah santer terdengar sebelum pencoblosan, dan bahkan juga dari Sri Sultan Hamengkubuwono bahkan juga mengaku yaitu diminta untuk menjembatani pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ibu Megawati, ketum PDIP, tetapi juga sampai saat ini pun belum terlaksana. Ya kemungkinan di situ PDIP ya kemungkinan menarik ulur dan lain sebagainya. Karena menurut saya apa yang dilakukan oleh PDIP khususnya dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menurut saya sangat keren sekali. Karena melihat manuver dari Presiden Joko Widodo ya tetap santai dan bahkan juga tidak ada pemanggilan yaitu kepada presiden. Wow, kemungkinan juga presiden ya akhirnya juga tidak dipanggil seperti yang lainnya seperti Budiman Sujatmiko ketika pada waktu lalu mendukung Pak Prabowo Gibran, dan bahkan juga Gibran Rakabuming Raka setelah pertemuan dengan Pak Prabowo Subianto ketika ya panas dinginnya Pilpres 2024. Beda sekali dengan Presiden Joko Widodo. Ya, memang Ibu Megawati sangat keren sekali dan bahkan juga membiarkan, bahkan di sini pesan tegas dari Ibu Megawati ya, membiarkan Presiden Joko Widodo dansa politik. Sampai kapan? Sampai musiknya selesai. Ya kemungkinan di sini itu makna yang cukup mendalam sekali ya. Megawati beri pesan ke Jokowi soal dansa politik jelang pemilu. Ya memang manuver-manuver yang pada waktu lalu pada Pilpres 2024 sungguh-sungguh di luar dugaan semuanya. Dan bahkan juga dari kader-kader senior dari PDIP bahkan juga mengaku terkejut dengan manuver dari Presiden Joko Widodo. Semua itu memang di luar dugaan. Nah, dari sini yaitu tertanggal 22 Agustus 2023. Jadi sudah sangat lama sekali. Yaitu Megawati di sini memberikan pesan tentang dansa politik kepada Presiden Joko Widodo. Di sini Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengungkapkan jika dia pernah berdiskusi dengan Presiden Joko Widodo terkait dinamika politik saat ini setelah memimpin di periode kedua. Megawati menjelaskan kala itu Jokowi bertanya, suasana seperti apa yang akan terjadi ketika mendekati pemilu nanti. Jadi, saya ini dipanggil Presiden Joko Widodo ditanya, Bu, suasana nanti ketika akan pemilu, kalau menurut Ibu suasananya seperti apa? Kata Megawati menirukan pertanyaan Jokowi. Hal ini disampaikan Megawati saat berbicara kepada kader partai di DPD PDIP Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 22 Agustus. Saya gampang aja. Bapak tahu nggak kalau orang berdansa? Dijawab Jokowi. Loh, saya nanya urusan politik. Kok Ibu urusan berdansa? Kata Megawati. Akhirnya Megawati menjelaskan jika dansa itu sebagai simbol yang bisa dimaknai sendiri, berdua atau beramai-ramai. Gerakannya bisa datar, pelan, dan kencang.
Bahkan akan ada adegan gonta-ganti pasangan. Perumpamaan tersebutlah yang digunakan Megawati untuk menggambarkan suasana menjelang pemilu nanti. Bahkan ia juga sudah sejak lama memperkirakan dinamika politik seperti itu yang akan terjadi. Terus beliau Jokowi sambil tertawa, "Oh, saya paham Ibu Megawati." Nah, menurut saya di sini pesan dari Ibu Megawati jauh sebelum pemilu di sini sudah memprediksi, yaitu Presiden Joko Widodo di sini kemungkinan akan berdansa politik. Sampai kapan? Sampai musiknya selesai. Ya, karena memang gonta-ganti pasangan pada saat yang lalu, yaitu pesan politik dari Ibu Megawati. Dan bahkan juga kemungkinan arah dari Presiden Joko Widodo itu sudah tercium, yaitu oleh Ibu Megawati. Makanya di sini bahkan ketika ditanya suasana politik seperti apa mendekati Pilpres, di sini Ibu Megawati bahkan menjelaskan ya dansa politik itu akan terjadi. Iramanya bisa datar, bisa pelan dan juga bisa kencang. Tetapi kalau kita lihat pada waktu lalu itu iramanya sangat pelan-pelan sekali sampai semuanya tidak tersadar. Memang seperti itulah pesan dari dansa politik Ibu Megawati. Di sini Megawati lantas mempertegas jika partainya tidak memusingkan dansa-dansa politik yang dibentuk para elit. Megawati memerintahkan seluruh kader partainya untuk fokus turun ke bawah menyapa rakyat. Nah, nanti suasananya kayak begitu. Jadi lihat saja sekarang, nggak usah nanti mikir gini, aduh kok kita dikurung, kita di ini terus, kita menengwai diam saja. Tetapi nyambut gawe, bekerja, turun ke akar rumput, sapa mereka, nggak ada jalan lain, tuturnya. Nah, menurut saya sangat keren sekali, kita menengwai. Dan akhirnya ketika ya setidaknya ada hal yang mengejutkan, Presiden Joko Widodo bermanuver 180 derajat, di situ reaksi dari Ibu Megawati bahkan juga terdiam. Menurut saya di situ Ibu Megawati sudah tahu sejak lama ya Presiden Joko Widodo akan bermanuver seperti saat ini, bermanuver 180 derajat. Ya, sangat keren sekali lah. Ya memanglah pengalaman Ibu Megawati itu sangat banyak sekali menjadi ketua umum parpol, bayangkan. Yaitu setidaknya di situ pada saat pemerintahan Presiden Soeharto. Wow, sangat keren sekali hingga saat ini. Jadi pengalaman-pengalamannya sangat luar biasa sekali. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya ketika Projo ungkap Jokowi akan pindah ke parpol lain setelah tak dianggap di PDIP. Di sini dari Hasbi, bikin partai barulah, Partai Projo. Ya, sangat keren sekali juga. Di sini dari Wong Sakti, hanya ada di 62, sebuah negara demokrasi, presiden yang tengah memimpin malah melawan calon partainya sendiri, katanya untuk persatuan Indonesia dan keberlanjutan pembangunan. Di sini dari Fakhrul, itu bagus, tahu dirilah Pak Jokowi. Di sini dari Bibisono, penjilat ini goreng aja kerjaannya. Di sini dari Dewo, Projo itu apaan sih? Di sini dari Muhammad Zazuli, di gelandangan politik selesai jabatan akan jadi macan ompong. Sekarang di sekelilingnya hanya para penjilat, satu persatu para penjilat akan melipir. Begitu jabatan Pak Lurah selesai, ya seperti itulah. Bukan tak dianggap, tapi lebih tepatnya setelah mengkhianat akhirnya dia ketakutan sendiri. Ampun, situ punya otak sedikit lah. Emang lu berharap pelukan kayak Teletubbies dengan PDIP, lu waras bapak-bapak Projo. Ya seperti itulah. Jadi menurut saya apa yang dilakukan Ibu Megawati ketika yaitu Presiden Joko Widodo bermanuver di sini sungguh keren sekali, yaitu menengwai. Itu adalah taktik yang paling cakep. Akhirnya pun juga tanpa Presiden Joko Widodo pun PDIP pada Pileg 2024 pada waktu lalu juga ya setidaknya suaranya itu tidak tergerus banyak lah. Artinya memang sangat keren PDIP di situ dengan kebijakan dari Ibu Megawati di situ membuat PDIP sampai saat ini juga masih mendapatkan suara terbanyak dan bahkan juga sampai saat ini pun menjadi nomor 1 dibandingkan dengan partai-partai lainnya. Menurut saya sangat keren. Itu tanpa Presiden Joko Widodo loh. Bayangkan kalau misalkan Presiden Joko Widodo tidak bermanuver seperti pada waktu lalu, bayangkan kemungkinan juga akan meninggalkan partai-partai yang lainnya. Ya, tetapi besok saya berharap semoga saja di kepemimpinan Pak Prabowo dan juga Gibran, semoga saja bisa merealisasikan semua program-program dan janji-janji kampanyenya sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.